Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Halo para jombloer penggemar lagu Rhoma Irama yang berjudul Bujangan. Masih suka godain orang lewat tapi pas dideketin langsung berkeringat dingin sampai ke bulu bol? Apa kabar? Berjumpa lagi dengan Gembul Cerit, Gembul punya cerita. Hari ini kita akan mengulas alur film horor yang mengisahkan seorang janda yang mendapatkan kencan malam dan kencannya berubah menjadi malam yang mencekam ketika dia menjadi incaran seorang psikocerit. Tanpa bertele-tele lagi, langsung saja kita gaspol kisahnya. Kisah diawali ketika seorang janda muda, seorang single mother dan pekerja keras, beranak satu yang bernama Cherry, interview di perusahaan firma hukum, dan dia satu-satunya kandidat yang diterima di perusahaan itu. Cherry mendapatkan jabatan sekretaris eksekutif dari seorang bos yang bernama James. Setiap hari Cherry menjalani rutinitas biasa sebagai seorang pekerja. Hari itu saat pulang kerja naik bis umum, seorang jomblo sangean melihat Cherry dan mencoba meraba-raba Cherry. Di telepon James mengatakan bahwa James mendapatkan agenda ganda, yaitu harus bertemu klien penting, dan di malam yang bersamaan adalah anniversary pernikahan James. Cherry pun diminta untuk menggantikannya untuk bertemu kliennya. Merasa terganggu dengan jomblo sangean tersebut, Cherry menarik bel stop dan mengacungkan jari tengah ke jomblo sangean itu sebelum turun bus. Sampai di rumah saat Cherry mandi pas banget tuh, mohon maaf, menstruasinya datang. Dan pembalut yang tinggal satu-satunya pun malah dicemplungin anaknya ke dalam kloset. Setelah membacakan dongeng tidur ke anaknya, Cherry kedatangan teman yang dimintanya untuk menjaga anaknya selama Cherry pergi untuk menggantikan James menemui kliennya. Setelah dibantu temannya memilih gaun yang dirasa cocok, yaitu gaun warna merah, Cherry pun berangkat naik ojolnya Mamang Derajat yang sekarang mobilnya ganti dari yang sebelumnya Avanza tahun 2013 menjadi sedan Camry, tapi masih pakai BBM subsidi. Setelah sampai di depan pintu dan bel dipencet, terlihat seorang pria membukakan pintu yang bernama Ethan. Setelah cipika-cipiki mesra dan memperkenalkan diri, Ethan mempersilahkan Cherry masuk. Saat Ethan menawarkan minuman, kemudian Cherry meminta segelas limun Orson dan dia meminumnya. Saat itulah dia melihat setetes darah di lantai ketika dia memastikan rupanya darahnya sendiri dari menstruasinya yang menetes. Di kamar mandi, karena tidak ada pembalut, terpaksa Cherry menyumpalnya dengan tisu dan tak lupa dia memasukkan tisu cadangan ke tas. Lantas Ethan mengajak Cherry untuk makan malam di warung Tegal atau warung Lamongan pecel lele. Tiba-tiba saja Ethan ketakutan setengah mati dengan anjing karena trauma masa kecilnya yang mendapat 48 jahitan setelah digigit anjing. Cherry melanjutkan pembicaraan dengan memamerkan foto anaknya ke Ethan, dan Ethan menanggapi dengan gemes. Kedekatan Cherry dan Ethan pun mulai terasa setelah bersulang, dan akhirnya pertemuan klien yang berubah menjadi kencan dilanjutkan ke tempat bermain sepatu roda.
Hari menjelang malam setelah Ethan mengajak Cherry pulang, Cherry lantas pamit karena sudah memesan ojolnya Mamang Derajat. Tapi Ethan membujuk Cherry dengan mengajaknya menghabiskan malam bersama. Ethan memasang alarm di jam 6.30 untuk mengingatkan Cherry saat jam bangun anaknya. Saat melihat handphone Ethan yang sudah terpasang alarm yang lain pada jam 5.25, lantas Cherry menanyakan, "Loh mas, itu kan sudah terpasang alarm jam 5.25. Masa pasang alarm lagi di jam 6.30? Enggak banget deh." Lantas Ethan menjelaskan, Si Mbak awas aja matanya, curigaan banget deh. kemudian Cherry membatalkan ojolnya yang akhirnya membuat Mamang Derajat berputar balik narik selimut lagi sambil ngedumel. Saat Cherry dan Ethan masuk rumah, entah kenapa kameramen dilarang ikut masuk. Mungkin karena kameramennya belum cukup umur untuk merekam adegan dewasa. Akhirnya kameramen nunggu di luar sambil ngudut samsu. Beberapa saat kemudian Cherry keluar dari rumah dengan kondisi yang berantakan babak belur. Cherry lari pontang-panting tunggang langgang terjungkal meminta pertolongan ke sana kemari ke rumah tetangga Ethan. Tetapi tidak ada yang mau mendengar dan tidak ada yang mau memberikan pertolongan. Mungkin Cherry dianggap orang gila yang lagi kumat. Sampai pada suatu tempat, ada dua cewek yang lagi ngobrol. Cherry bermaksud meminjam handphone untuk menelpon babysitternya, tapi Cherry tidak tahu nomornya karena HP-nya ketinggalan di rumah Ethan. Lantas si cewek menawarkan untuk menelponkan polisi. Setelah polisi datang, Cherry malah ditangkap karena polisi tidak percaya dengan cerita Cherry. Setelah difoto-foto selayaknya para kriminal pada umumnya, Cherry dikandangkan di penjara. Cherry dikandangkan bersama seorang yang dandanannya mirip wanita tunasusila. Lantas si cewek berbahasa basi mengakrabkan diri. Dan akhirnya Cherry pun curhat telah dianiaya seseorang pria yang awalnya Cherry datang ke rumahnya dan dikasih minum limun Orson. Mendengar kalimat limun Orson, lantas si wanita terkejut dan si wanita menyebutkan ciri-ciri bahwa pria yang dimaksud Cherry adalah pria bermata biru yang trauma dengan anjing dan bla 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 bla. Lantas Cherry kaget dan bilang, "Ih, kok kamu tahu?" Sontak si wanita kalang kabut meminta dipindahkan sel. Pindah kemana aja, yang penting jangan satu sel dengan Cherry. Si wanita mengingatkan bahwa Cherry tidak akan selamat karena temannya juga telah hilang tanpa kabar yang diduga menjadi korban si Ethan. Dan tidak ada yang mampu menolong Cherry karena Ethan mengontrol semua polisi di kota itu. Si cewek memperingatkan Cherry untuk segera menghubungi First Lady karena hanya First Lady yang mampu menolongnya. Tak lama kemudian, Ethan datang ke penjara. Melihat keakraban Ethan dengan sipir penjara, menggambarkan apa yang dikatakan wanita tadi benar adanya. Lantas Ethan mengancam Cherry dan akan mencelakakan anaknya. Jika ada yang percaya dengan cerita Cherry dan menolong Cherry, maka Ethan juga mengancam akan menghabisi orang itu. Setelah Ethan pergi, tak lama Cherry dikeluarkan dan Cherry melihat banyak poster wanita hilang tertempel. Polisi mengatakan alasan telah ada seseorang yang menjamin kebebasan Cherry. Tentu saja Cherry menduga bahwa itu adalah rencana Ethan, yang artinya di luar penjara, maka nyawa Cherry akan semakin dalam bahaya. Tanpa uang seperak pun, Cherry ditolong oleh sopir taksi untuk diantarkan pulang. Tapi ternyata Cherry ke apartemen si James, bosnya. Kedatangan Cherry dengan kondisi babak belur membuat James kaget. Lantas James memberinya minum dan menawarkan Cherry untuk diteleponkan polisi. Tapi Cherry jelas menolaknya. Setelah Cherry mandi dan Cherry melihat laptop James, kemudian Cherry membukanya dan berusaha mencari data Ethan.
Dari laptop James, betapa terkejutnya Cherry banyak nama cewek yang muncul yang kemungkinan telah menjadi korban si Ethan sebelumnya. Yang juga ada nama Cherry di halaman terakhir, yang artinya bahwa James lah yang menyediakan korban untuk Ethan. Tiba-tiba istri James masuk. Dengan suara pelan, istri James memberitahu Cherry bahwa aroma darah Cherry sangat kuat sehingga Ethan dapat membuntuti Cherry kemanapun dia pergi. Istri James juga mengingatkan bahwa tubuh Cherry harus selalu bersih supaya dapat melewati malam ini. Nah kan, semakin aneh ini si Ethan. Apa jangan-jangan dia beneran gendruwo? Ketika James masuk, Cherry yang ketakutan langsung ngibrit tunggang langgang. Ketika berhasil menaiki bis, terlihat di luar James menelpon seseorang. Sopir bis yang baik menawarkan untuk diteleponkan polisi, tapi lagi-lagi Cherry menolaknya karena dirasanya percuma. Dan akhirnya Cherry meminjam telepon si sopir untuk mengirim WhatsApp ke mantan suaminya. Di Indomaret, karena tidak punya uang seperak pun, lantas Cherry menukarkan arlojinya untuk ditukar pembalut dan uang beberapa dolar. Lantas Cherry bergegas ke toilet yang tempatnya di luar terpisah dengan Indomaret. Tiba-tiba pintu digedor dari luar. Cherry langsung kaget dan membersihkan darahnya yang takut tercium oleh Ethan. Saat keluar dari toilet, penjaga Indomaret berusaha menolong Cherry, tapi langsung ngibrit setelah dibentak Ethan. Di saat yang bersamaan, Cherry berhasil menggaplok kepala Ethan dengan batako dan langsung kabur. Di depan Indomaret, rupanya mantan suami Cherry yang bernama Trey telah datang untuk menjemput Cherry. Segera saja Cherry menyuruh Trey untuk tancap gas. Cherry menanyakan apakah Trey masih menyimpan pistol di rumah. Ketika Trey menjawab tentu saja masih, langsung Cherry minta untuk segera meluncur ke rumah Trey. Sesampainya di depan rumah, Trey meminta Cherry untuk menunggu di luar karena Trey harus minta izin ke istrinya tentang kedatangan Cherry. Cherry yang mendengarkan Trey dan istrinya berantem di dalam rumah karena kedatangan Cherry. Ketika istri Trey keluar, dia langsung luluh melihat kondisi Cherry yang babak belur kayak habis diacak-acak kucing. Segera saja istri Trey mempersilahkan Cherry untuk masuk. Di dalam rumah ternyata juga ada sekelompok anak muda yang lagi mabar film Psycho-Treat. Istri Trey mempersilahkan Cherry untuk membersihkan diri dan mandi, dan mereka semua yang ada di situ berjanji akan melindungi Cherry apapun yang terjadi. Setelah mandi, Cherry bersama salah seorang ABG yang pernah dikenalnya. Lantas Cherry minta diramalkan nasibnya menggunakan kartu tarot. Tapi kartu yang keluar ternyata kartu kematian dan kartu setan. Dan si ABG mensupport Cherry bahwa kartu keluar tak harus selalu dinilai buruk, tergantung dari sudut mana kita membaca. Tak lama kemudian bel pintu berbunyi dan terdengar suara Ethan di luar yang datang akan menjemput Cherry. Segera saja tim Power Rangers bersiap dengan segala senjata yang ada. Cherry pun segera ngumpet di kamar mandi. Setelah suara tembakan berhenti, Cherry keluar untuk melihat situasi. Ternyata semua teman-temannya telah dibunuh Ethan seorang diri. Sebenarnya genderuwo macam apa sih Ethan ini?
Di luar, mobil Trey yang baru pulang dari nongkrong-nongkrong sama bapak dari kompleks sebelah heran melihat kondisi depan rumah yang berantakan. Cherry memberi sinyal supaya Trey jangan ikut campur. Saat Trey bertanya, namun tiba-tiba Let's be honest. Not a huge fan. kembali Cherry tunggang langgang di malam yang serasa sangat panjang ini. Cherry berusaha lari ke jalan flyover lalu menengok ke belakang. Teringat dengan omongan istri James bahwa Ethan dapat mencium aroma darahnya yang sangat kuat. Lantas Cherry melempar sedikit darahnya ke mobil di bawah yang melaju kencang. Cherry lantas memasuki gereja, menemui pendeta, dan meminta air suci, salib atau senjata yang dapat digunakan untuk melawan Ethan. Tentu saja sang pendeta bingung dengan permintaan Cherry. Cherie, give me holy water. Give me anything that will protect. Fuck that. Lantas, tiba-tiba Cherry merasakan suasana yang mencurigakan yang mungkin menandakan bahwa Ethan telah menemukannya. No, Sherry. He's here. Icho. Ternyata sang pendeta telah menjadi mayat. Dan Ethan lah yang diajak Cherry bicara sedari tadi. I've always loved the old cathedral. Segera Cherry melemparkan air suci ke wajah Ethan. Ethan nampak kesakitan, tapi bohong. Water. Ketika Cherry menanyakan makhluk apa Ethan ini sebenarnya, Ethan berubah wujud ke bentuk aslinya yang mungkin karena budget yang dirasa kurang oleh sutradara, maka tidak diperlihatkan ke pemirsa yang budiman. Mari kita berasumsi bahwa wujud Ethan seperti ini, atau seperti ini, atau yang ini. Di saat yang genting, sang pendeta menolong Cherry dengan menancapkan pisau ke punggung Ethan. Di detik yang terakhir itu juga sang pendeta menyuruh Cherry untuk kabur melewati pintu rahasia. Cherry langsung menuju ke tempat keramaian sebuah diskotik. Di toilet diskotik, Cherry mencoba menyumbat semua luka yang mengeluarkan darah. Ketika melihat poster, Cherry menemukan kontak First Lady yang dipikir mampu menolongnya. Menggunakan HP colongan, lantas Cherry menghubunginya. Saat akan keluar, para jomblo pemabuk berusaha mencegatnya. Untunglah segerombolan wanita utusan First Lady menolongnya. We're late. Come on, they're gonna be really pissed. Entry spa, grand. Self-care. We should. Dan mereka pun bergegas ke markas First Lady. We desperately need the fee. Namun tiba-tiba saat Ethan akan mendekati Cherry, tiba-tiba seekor anjing menolongnya. Seketika Ethan langsung menghilang. Mungkin gak sih kalau perwujudan Ethan yang sebenarnya adalah seekor kucing garong yang notabene takut sama anjing? Sesampainya di markas First Lady, Cherry pun masuk, sedangkan si anjing dengan setia menjaga di pintu gerbang. Seorang
seorang perempuan paruh baya memperkenalkan diri bernama Daina, atau dialah yang dipanggil dengan julukan First Lady. Lantas First Lady memerintahkan anak buahnya mencampur darah Cherry dengan ramuan tertentu dan menuangkan ke got yang mengalir untuk mengecoh Ethan, seolah-olah bau darah Cherry ada di seluruh penjuru kota. Lantas First Lady dan tim serta Cherry merencanakan menumpas Ethan dengan Cherry sebagai umpan. Sesampainya di TKP, Cherry menyemprotkan darahnya ke semua sudut dan tak lupa membuka semua plester lukanya supaya darahnya mengalir dan tercium oleh Ethan. You're on your own. Saat yang ditunggu tiba, Ethan datang bagaikan jailangkung, membanting Cherry dan akhirnya memasung tangannya dengan paku. Cherry melihat batu jimat yang dapat membunuh Ethan. Lantas dengan modal rayuan, Cherry memohon Ethan untuk melepaskan dari pasungan dan boleh dibunuh layaknya wanita-wanita yang lain. Setelah batu didapat Cherry, ternyata Ethan takut dengan matahari, yang artinya Ethan adalah seorang vampir. How are you surviving now? Dengan terbakarnya Ethan, maka berakhirlah karirnya sebagai vampir psikotrit dan berakhir pula film ini. Pesan yang kita dapat setelah menonton film ini: saat keluar malam, pakailah pembalut. Kalau perlu, balutilah seluruh tubuh kalian dengan pembalut seperti mumi. Supaya kenapa? Supaya vampir, genderuwo ataupun pocong tidak bisa mencium bau kalian yang jarang mandi. Stay treat.